Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan hukum dan kebijakan publik ya, masih menyambung terkait dengan kaitan antara politik hukum dan juga kebijakan publik. Nah, ini ada Hoverberg's model for comparative study of policy formation. Jadi model Hoverberg ya untuk studi komparatif atau perbandingan terhadap ya format dari kebijakan. Nah, jadi pada awalnya kalau kita lihat ya di sini, pada awalnya itu mulai dari historic geographic condition. Jadi ada kondisi geografis ya, sejarah dari tentunya kalau kita mengambil ya teori abstraksi dari Pancasila itu kan dimulai dari bawah dulu ke atas, dari masyarakatnya dulu, kemudian dijadikan nilai Pancasila. Nah, sama halnya juga dengan kebijakan publik. Awal mulanya itu bermuasal dari ya adanya historic geographic condition ataupun kondisi geografis dari masyarakat, sejarah-sejarahnya, dan juga ada socio-economic composition ataupun komposisi ya dari ekonomi dan juga sosial. Nah, dorongan ini ya tentunya tidak terlepas dari mass political behavior ataupun perilaku masyarakat terhadap politik. Jadi seperti apa dorongan dari masyarakat untuk ya meregulasi tentang kehidupannya sehari-hari, kemudian dirumuskan dan kemudian juga menjadi sebuah kebijakan publik ya yang berlaku umum dan ditaati oleh masyarakat secara general umumnya. Nah, kemudian ada governmental institution ya, setelah dari masyarakat ada institusi pemerintah. Nah, jadi dorongan dari masyarakat tadi mendorong ya institusi pemerintah untuk meregulasi hal-hal yang urgen, hal-hal yang dibutuhkan ya, yang diperlukan oleh masyarakat kemudian diregulasi menjadi sebuah kebijakan. Kemudian ada elite behavior. Nah, bahwasannya ini merupakan kunci seperti apa perilaku dari elit ya akan mempengaruhi apakah misalnya eh, RUU nih ataupun ada suatu kebijakan yang mau dibuat oleh eh, apa namanya pemerintah ya eh, itu juga tergantung seperti apa konflik of interest-nya gitu ya tarik menarik kepentingannya sehingga perilaku ini juga akan mempengaruhi apakah dorongan ataupun usulan dari masyarakat tadi untuk meregulasi kebutuhan hukum masyarakat itu akan disahkan, itu akan diamini, itu akan di apa namanya diiyakan gitu ya oleh pemerintah sehingga ini juga tergantung. Ini adalah keputusannya yes or no usulan dari masyarakat tadi diterima atau tidak diterima, accepted or rejected ya. Dan terakhir ya itu ada policy output. Berarti kalau yes gitu ya, maka itu akan menjadi kebijakan. Luarannya adalah kebijakan. Formal policy conversion ataupun konversi kebijakan publik, kebijakan yang formal gitu ya. Jadi memang dia sah dan dapat dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara general ataupun bagi daerah tertentu untuk misalnya perda misalnya gitu ya. Terus kalau undang-undang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi dalam hal ini terkait dengan kebijakan publik ini adalah step-stepnya gitu ya. Model dari Hoverberg model ini ya menjadi studi komparatif ataupun perbandingan seperti apa pada setiap tahap ini tentunya memiliki apa namanya perbedaan ini ya untuk melegalisasi suatu kebijakan publik itu ya tentunya harus ada dorongan dari masyarakat dan setiap tahap ini tentunya memiliki nilai politik masing-masing sehingga ada kaitannya antara politik hukum dan kebijakan publik. Nah, kalau kita lihat the policy studies family ya dari kerangka ini bahwasannya ya uh, terkait dengan analisis kebijakan itu harus komprehensif, memahami sesuatu dalam berbagai aspek ilmu, multidisipliner ilmu. Kenapa? Agar kebijakan publik yang dihasilkan itu memang merupakan kebijakan yang komprehensif, kebijakan yang lengkap
yang di apa namanya kaya akan berbagai aspek ilmu. Itu yang dimaksud dengan multidisipliner gitu ya. Nah, analisis kebijakan ini membutuhkan eh, ilmu-ilmu bantu lainnya gitu, seperti ilmu politik, ekonomi gitu ya, kebijakan publik dan administrasi, kebijakan sosial, sosiologi untuk memahami masyarakatnya, kriminologi, kemudian studi perkotaan, kesehatan, pendidikan, perumahan gitu ya, studi manajemen dan organisasi. Jadi analisis kebijakan yang dihasilkan, analisis itu menjadi bahan. Analisis dari kebijakan itu menjadi bahan apakah kebijakan itu memang pantas untuk dilegalisasi untuk memiliki legitimasi yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Jadi berbagai kekomprehensifan multidisipliner ilmu inilah yang akan mendorong ya sejauh mana kebijakan itu akan dilegalisasi atau tidak. Kaitan antara politik dan kebijakan, bahwasanya kita harus paham dulu pengertian dari politik itu sendiri. Robert Dahl menyatakan bahwasanya politik itu power, kekuasaan, gitu ya, kekuatan, rule, ya, aturan, and authority ataupun kekuasaan, kewenangan. Jadi dalam hal menciptakan, kalau menurut Profesor Mahfud ya antara politik dan hukum itu tidak dapat dipisahkan karena itu ibarat kereta api sama relnya. Jadi memang harus pakem kedua-duanya, nggak mungkin ada hukum tanpa politik. Kalau nggak ada politik, siapa yang buat hukum? Nah, begitu juga sebaliknya, gitu ya. Jadi tentunya politik itu harus dibuat ya oleh kaitannya dengan kewenangan. Misalnya yang buat RUU ya, yang mengesahkan juga gitu ya, itu beda kewenangannya. RUU itu di apa namanya dibahas oleh Presiden bersama-sama dengan DPR. Kalau Perda itu kewenangannya lain ya, kepala daerah gitu ya. Kemudian ada DPRD. Nggak mungkin misalnya eh, Perda dibuat oleh Presiden dan DPR karena itu bukan kewenangannya. Kemudian Harold Laswell menyatakan bahwasannya politik is shaping and sharing of power. Jadi membentuk dan juga membagi kekuasaan. Nah ini seperti teorinya Montesquieu. Trias politika, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang membuat undang-undangnya legislatif, yang melaksanakannya eksekutif, yang mengawasinya yudikatif. Jadi dalam hal ini ada sharing power gitu ya, ada pembagian kekuasaan. Seperti apa misalnya kalau politik itu tidak diatur oleh hukum maka akan terjadi kesewenang-wenangan. Karena apa? Misalnya apa namanya yudikatif mengambil peran legislatif atau eksekutif mengambil peran yudikatif gitu. Jadi dalam hal ini itu apa namanya politik juga mampu ya harusnya untuk membatasi kekuasaan itu melalui hukum ya sehingga ya pembagian kekuasaan itu tidak tarik menarik, tidak terjadi sengketa kewenangan. Nah, David Easton menyatakan bahwasannya politik is authoritative allocation of values ya. Jadi dalam hal ini bahwasannya politik dan kebijakan itu ya, politik dan kebijakan itu sebagai otoritatif ya, kewenangan untuk mengalokasikan value ataupun nilai values nilai-nilai gitu ya, dia mengalokasikan berbagai macam nilai. Karena apa? Kembali lagi kebijakan itu juga harus berasal dari masyarakat sehingga nilai-nilai yang diajukan masyarakat untuk diregulasi menjadi hukum, maka hal itu menjadi kewenangan dari pemerintah untuk melegalisasinya, untuk menjadikannya sebuah kebijakan publik. Karena kebijakan merupakan jejaring proses dan keputusan di mana masukan-masukan yang datang dari lingkungan ke tatanan politik dikonversi menjadi keluaran yang bersifat otoritatif yang dirancang untuk memiliki dampak terhadap lingkungan. Nah, jadi kalau kita lihat ya unsur dari pengertian kebijakan ini ada jejaring proses, ada proses ya dan keputusan. Jadi ada keputusan yang dihasilkan di mana masukan-masukan itu datang dari lingkungan. Dari lingkungan maksudnya ini apa? Masyarakat. Jadi
terkait dengan hal itu ya, masukan-masukan itu datang dari masyarakat. Hingga ya dalam hal ini masyarakatlah yang akan menjadi ya eh, supporting gitu, dalam arti mendorong apa yang urgent, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga harus diregulasi melalui hukum. Nah, kemudian ada hubungannya ketatanan politik dikonversi menjadi keluaran yang bersifat otoritatif. Jadi bukan hanya sekedar usulan-usulan belaka, melainkan diregularisasi, dipositivisasi, sehingga masukan-masukan itu ya menjadi sebuah kebijakan publik yang ditaati secara umum, secara general. Nah, jadi erat sekali kaitannya hukum dan kebijakan publik. Ya, kita harus paham kapan dia menjadi kebijakan aja, kapan dia menjadi kebijakan publik. Nah, mungkin setiap orang bisa gitu ya mengambil kebijakan untuk dirinya sendiri. Tetapi ketika sudah masuk ranah kebijakan publik, maka harus ada orang yang memiliki kewenangan yang mengesahkan hukum itu. Hingga hukum dan kebijakan publik ini ya, kebijakan itu dapat dikatakan sebagai kebijakan publik, bukan hanya kebijakan belaka. Nah, kemudian untuk apa dirancang tujuannya? Untuk memiliki dampak terhadap lingkungan. Karena usulannya dari masyarakat, dipatuhi masyarakat. Kalau masyarakat tidak mematuhinya, maka akan ada sanksi misalnya. Jadi dalam hal ini ya, sebagaimana konsepnya demokrasi is government from the people, by the people, for the people, katanya Abraham Lincoln. Bahwasanya demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sama halnya untuk konsep kebijakan publik juga demikian, usulannya dari masyarakat untuk masyarakat gitu. Jadi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Untuk masyarakat juga kebijakan publik itu dibuat. Nah, itu dia terkait konsep ya, dan juga relasi, korelasi serta hubungan antara politik dan kebijakan. Kemarin juga kita udah bahas politik hukum dan kebijakan. Jadi ada kaitannya antara satu sama lain. Sampai di sini perkuliahan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.